Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Baik, insyaallah kita hari ini akan belajar mengenai kesulitan belajar bahasa asing di sekolah dasar. Baik, langsung saja. Kita tak menunggu lama. Baik, yang pertama, sudah umumnya, kan kita tadi mengatakan tentang kesulitan belajar di anak-anak SD ya. Sudah umumnya, mereka itu memiliki 3 pasti kesulitannya. Itu yang pertama pelafalan ataupun pronunciation dalam bahasa Inggris ataupun makhrarijul huruf dan tajwid dalam bahasa Arab. Ini akan sulit bagi mereka kalau tidak kita follow up terus. Kalau kita tidak terus membiasakan mereka untuk melafalkan bahasa-bahasa asing tersebut, bahasa Arab seperti bahasa Arab, dan kita harus koreksi dia terus-menerus. Dan yang kedua adalah kosakata ataupun vocabulary dalam bahasa Inggris ataupun mufradat dalam bahasa Arab. Nah, tentunya kosakata itu harus kita banyak-banyak ya untuk membaca ataupun menghafal kosakata-kosakata yang ada. Terus yang ketiga, struktur bahasa. Nah, ini struktur bahasa. Tidak hanya anak-anak SD, bahkan anak dewasa pun, ataupun remaja tingkatan yang selanjutnya, yaitu SMP dan SMA, memiliki kesulitan dalam belajar struktur bahasa. Ataupun dalam bahasa Arabnya, qawaid. Atau dalam bahasa Inggrisnya, grammar. Nah, di sana kan banyak rumus-rumus yang harus dihafalkan. Nah, itu menjadi kesulitan-kesulitan yang biasa ada dalam anak-anak SD, bahkan SMP sekalipun, bahkan SMA sekalipun, yaitu struktur bahasa. Nah, di sini ada pendapat yang lain. Menurut Darsiana, dalam jurnalnya, beliau mengatakan, faktor yang mempengaruhi bahasa asing terasa sulit bagi siswa atau bagi seorang anak tersebut, anak SD tersebut, ada 3. Yaitu karena tidak terbiasa. Yang pertama, yaitu karena tidak terbiasa. Anak-anak SD tersebut ya sukanya kan main gitu kan ya. Untuk anak-anak SD biasanya belajar sambil bermain, walaupun banyak juga yang menolak pendapat seperti itu. Nah, ini kesulitan belajar yang pertama faktornya karena adalah kurangnya keterbiasaan ataupun pembiasaan bagi siswa tersebut dengan bahasa asingnya. Yang kedua, banyak juga yang masih nggak mau, enggan apabila diajak berbicara dalam bahasa asing. Nah, padahal gurunya sudah menilai kalau ini udah mampu untuk berbahasa, udah mampu untuk setidaknya mengeluarkan kalimat-kalimat yang sederhana, yang biasa ada di dalam sehari-hari. Nah, mungkin entah malu, mungkin takut salah, entah mungkin apa. Nah, ini menurut Darsiana. Terus yang ketiga, kondisi mentalnya, yang merasa bahasa asing itu sulit untuk kita pelajari. Nah, ini tentunya anggapan-anggapan seperti ini sangat berpengaruh ya kepada anak tersebut. Makanya itu kalau anak tersebut sudah memiliki anggapan bahwasanya bahasa itu sulit, maka akan sulit nantinya. Oleh karena itu, Darsiana mengatakan ya kita harus benar-benar cerdik ataupun kreatif untuk mengajarkan bahasa ini kepada para siswa. Baik, untuk selanjutnya insya Allah akan dilanjutkan oleh saudari kami. Silakan. Waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi tentang faktor yang mempengaruhi bahasa asing terasa sulit bagi siswa. Yang pertama, kurangnya percaya diri. Lagi-lagi kondisi mental yang disebutkan karena hal ini juga merupakan salah satu faktor penting yang harus kuat tertanam dalam anak. Dengan demikian, anak tidak akan takut salah ataupun malu dalam belajar bahasa asing. Lalu bagaimana cara meningkatkan percaya diri tersebut? Yaitu dengan membuat si anak belajar secara berkelompok dan sering dipertemukan dengan orang asing. Dengan begitu, percaya diri anak akan meningkat akibat pembiasaan yang dilakukan seperti itu. Seperti ini ya. Yang kedua, keterbatasan waktu untuk belajar. Sudah lumrah rasanya jika kita lihat anak SD pasti akan lebih senang bermain dengan teman-temannya dibandingkan untuk belajar. Dalam solusinya yaitu
Anak perlulah untuk diarahkan belajar setiap harinya minimal 15 menit saja untuk membaca atau menghafal kosakata baru. Yang ketiga, kesulitan menghafal kosakata atau vocabulary ataupun mufradat. Hal ini mungkin terjadi dikarenakan metode pembelajaran anak yang kurang tepat. Oleh karena itu, mulailah mencari berbagai metode dalam pembelajaran bahasa asing anak didik. Salah satu contohnya adalah dengan memasang stick note di seluruh benda dalam ruangan dan menuliskan kosakatanya dalam bahasa asing. Terus yang selanjutnya yaitu kesulitan dalam pelafalan. Solusinya dengan membiasakan mendengar kosakata dari native speaker atau penutur aslinya dan membiasakan diri untuk terus belajar menirukannya. Dan selanjutnya takut belajar kaidah atau qawaid atau grammar. Solusinya dengan membiasakan diri untuk menjawab-jawab soal mengenai kaidah-kaidah bahasa tersebut. Yang selanjutnya sulit dalam menerjemahkan akibat kurangnya pembiasaan. Solusinya untuk membiasakan anak agar mengucapkan apa yang dipikirkannya menggunakan bahasa asing yang dipelajarinya. Contohnya yaitu saat ingin pergi ke sekolah. Terus cobalah latih anak untuk mengucapkan dalam bahasa Arab seperti dhahabtu ilal madrasah. Terus saya memakan saya memakan ikan akal tuh samak gitu. Terus yang selanjutnya tidak memiliki teman untuk berlatih. Solusinya yaitu mencarikan teman untuk melatih bahasa asing tersebut. Seperti dengan membuat kelompok belajar, mengenalkannya dengan komunitas belajar bahasa asing, ataupun kita sendiri yang menjadi teman belajarnya untuk berlatih. Selanjutnya. Ada dua faktor yaitu menurut Dita Juni dan Irawan, SDN 4 Pandem Indonesia, ada dua faktor yaitu internal dan eksternal. Yang internal itu pelajaran yang kurang menyenangkan. Biasanya kalau misalnya pelajarannya kurang menyenangkan, sulit untuk dipahami anak-anak. Dan anak juga mudah cenderung untuk bosan. Yang selanjutnya kurangnya motivasi siswa. Jadi guru itu harus memberikan motivasi kepada siswa agar anaknya itu yang tadinya lagi malas, lagi jenuh agar bisa semangat kembali. Yang ketiga, kurangnya minat belajar siswa. Biasanya kalau kurangnya minat belajar siswa itu guru harus lebih menanyakan apa yang diminati siswa tersebut. Kan kadang setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda. Jadinya harus kita selalu tanyakan kepada anak tersebut gitu. Bisanya masa inginnya di bidang apa dan gitu. Terus eksternalnya pembelajaran yang disampaikan guru tidak cocok dengan siswa. Biasanya sih ini kalau pembelajaran yang guru sampaikannya tidak cocok dengan siswa, ya itu tadi. Jadi anaknya tuh tidak mudah menyerap pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Minimnya penggunaan media pembelajaran. Kalau misalnya contohnya ya kayak nggak ada proyektor, biasanya tuh kurang dimengerti gitu. Kalau misalnya ada proyektor kan lebih cepat ditangkap apalagi yang misalnya pembelajaran yang ada videonya gitu. Jadi anak mudah menangkapnya. Terus kurangnya dorongan dari orang tua. Kurangnya dorongan dari orang tua biasanya seperti halnya ada kan biasanya anaknya mau belajar cuman orang tuanya kurang mendukung biasanya gitu. Misalnya contohnya ya kayak dulu saya ingin belajar ke luar negeri ya. Cuman karena orang tuanya nggak membolehkan jadinya tidak jadi gitu. Cukup sekian. Davin. Cukup sekian presentasi dari kami kelompok 2. Alhamdulillah. Presentasi kami hari ini mengenai kesulitan
Jadi seperti itulah presentasi kami di kelompok 2 ini mengenai kesulitan belajar. Tadi kita sudah banyak sekali belajar mengenai kondisi-kondisi siswa. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.